Talkshow, Ang Ing Eng, bincang bising bareng Feni. Perkenalkan, saya hostnya di sini Feni Apriani Irawan. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik penting lagi. Sebelum kita masuk ke topik penting, kita bakalan kenalan dulu dengan yang di sebelah aku ini ada Bu dan Mia. Halo Bu. Halo Kak Feni. Nah, kenapa kita hari ini kedatangan bintang tamu bidan? Karena tepat banget hari ini tanggal 24 Juni kita syutingnya bertepatan dengan Hari Bidan Nasional. Sama Hari Bidan ya Bu Bidan. Iya, Semoga Ibu Bidan itu bisa membantu wanita-wanita di luar sana yang dalam proses kehamilan, bahkan sebelum kehamilan juga ya Bu ya. Iya. Jadi gini, sebelum kita berbicara lebih lanjut, berbincang lebih dalam, aku bakalan kasih tahu dulu Bu topik kita pembahasan hari ini. Jadi topik pembahasan kita hari ini sebenarnya simpel banget Bu. Jadi persiapan seorang wanita yang belum hamil, atau ibaratnya gini lah. Biasanya kan kalau kita cewek-cewek nih Bu yang mau nikah, biasanya sudah harus mempersiapkan kehamilan supaya nanti saat hamil atau anak kita itu dalam kondisi yang baik gitu kan, meminimalisir masalah-masalah saat kehamilan, saat babynya udah lahir kan. Lebih baik kita antisipasi ya Bu ya, mencegah daripada nanti kita udah kejadian baru mengobati. Nah, langsung aja ya Bu, atau kita mau kenalan dulu? Udah kenalan? Kenalan dulu dong Bu, siapa namanya Bu? Oh ya, saya salah satu bidan dari Kemedika, nama saya Mia Andriani. Oke, jadi kalau misalnya ibu-ibu di luar sana kalau datang ke klinik Kemedika ketemu sama ibu yang cantik sebelah saya ini ibu bidan ya, ibu bidan Mia. Atau biasa di sini ibu pegang bayi ya Bu ya, anak-anak balita itu biasanya masas, baby swim, gym, dan tuh baby spa juga ya. Nah, terus ada pijat batuk pilek ya. Iya. Banyak lah pokoknya. Nanti kalau misalnya ada ibu-ibu punya baby atau ibu lagi hamil atau menyusui, boleh banget ketemu sama Ibu Bidan Mia. Nah, kita langsung aja ya Bu ke pertanyaan yang pertama. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan mengapa sih persiapan kehamilan itu penting untuk seorang wanita yang mau hamil nih Bu? Justru ini yang paling sangat penting ya, karena kebanyakan kita nggak melakukan persiapan untuk menerima proses kehamilan itu. Sementara ini sangat penting, kenapa? Karena dia bakalan berkelanjutan sampai anaknya lahir nanti. Dan untuk hal yang penting ini, apa aja yang perlu kita perhatikan? Pertama dari pengkonsumsian asam folatnya. Setelah itu ada zat besinya juga, terus kalsiumnya juga harus diperhatiin banget sih Kak. Nah Bu, tadi kan Ibu udah singgung nih masalah zat besi, asam folat ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk nutrisi sendiri Bu, nutrisi apa aja yang kita wajib penuhi supaya nanti kehamilan kita itu baik atau siap gitu Bu? Oh iya, ini juga sangat penting banget ya. Jadi untuk yang sebelum nikah yang biasanya dia suka kopi atau yang biasa dalam kandungannya itu ada kafein kan, yang mereka emang konsumsinya setiap hari itu harus dihindarin banget sih, karena itu pengaruh untuk kehamilannya Kak. Dan juga untuk yang lemak tinggi juga hindarin banget. Terus juga nanti untuk perkembangan anaknya atau nanti sebelumnya juga lebih bagus tuh waktu nanti dia udah diketahui hamil, yang paling penting tuh asam folatnya. Banyak kan yang kita ketahui bahwasanya pertumbuhan bayinya ada yang kurang berkembang. Sementara apa mereka itu sepele dengan yang namanya asam folat. Di kehamilan itu kita wajib mengkonsumsi 99 asam folat sih Kak, yang biasanya sehari itu 1 dikonsumsi. Tapi karena banyak ibu-ibu yang dia kurang edukasi, terus nggak konsultasi sama bidannya, mereka hanya datang untuk pemeriksaan detak jantung aja. Sebaiknya itu selain cek kesehatan kita butuh juga ya Bu ya konsul-konsul setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali gitu ya. 1 bulan diwajibin 4 kali sih Kak. Oh, setiap minggu ya kalau bisa pemeriksaannya. Enggak, sama 9 bulan dia wajib 4 kali pemeriksaan sih. Jadi sempat nggak sempat harus disempatin untuk memeriksa ini. Semakin sering maka semakin bagus ya Bu ya. Lebih bagus, seminggu sebulan sekali boleh sih. Tapi kalau emang sibuk ibunya atau nggak sempat jauh dari PMB yang paling kita kenalin ya, nah itu harus pokoknya datang aja pemeriksaan selama 9 bulan harus 4 kali pemeriksaan. Oke. Nah Bu, selanjutnya Bu, ada nggak Bu tips penting kan selain
selain jaga makan atau nutrisi yang baik atau vitamin yang bagus selama hamil itu Bu, kira-kira dukungan emosional itu penting nggak Bu dalam proses kehamilan? Karena kan kita banyak banget ya kejadian-kejadian ya, misalnya lagi hamil itu ya aku belum hamil, belum pernah coba hamil ya say, tapi nanti semoga kalau saya udah nikah kan cepet dikasih hamil ya, cepet dikasih adik gitu kan. Nah tapi yang kita tahu ya mungkin kalau misalnya hamil itu ada perubahan hormon tuh. Nah jadi kira-kira dukungan emosional dari suami, dari keluarga itu penting nggak Bu? Terus gimana sih cara dukungan emosional yang baik untuk support ibu hamil ini Bu? Iya, untuk hamil ini kan ada perubahan hormon nih. Iya. Jadi biasanya ibu hamil itu dia agak lebih sensitif ya Kak. Lebih sensitif. Jadi selain yang konsultasi ke bidannya itu ibu hamil, ibu hamil ini nggak datang sendiri kan Kak untuk konsultasi, pasti ada suaminya juga. Nah, dia harus juga tahu nih edukasi untuk menghadapi pas istrinya hamil kita harus ngapain aja sih. Sementara mereka sensitif, kalau misalnya cuman sekedar dia nggak hamil itu dia nggak bakal biasa aja sih, nggak perlu ada perhatian yang khusus banget. Tapi karena dia sensitif banget ini, jadi kita tuh harus kasih perhatian yang lebih. Berarti tapi itu juga bukan untuk suaminya aja sih Kak. Orang tuanya, mertua ya Bu? Mertua tuh lebih penting tuh karena agak lebih sensitif juga dia orang baru yang masuk ke lingkungan baru, jadi ibaratnya pola hidup seharinya tuh beda banget. Ini pertanyaan pribadi ya Bu, karena lanjut mungkin kita di luar konteks sedikit, tapi masih tentang masalah dalam kebidanan juga. Jadi kan sering banget ya Bu ya, di luaran sana itu persepsi jelek tentang hamil di luar nikah, padahal perhitungan atau bagi orang awam itu nggak tahu gitu kan gimana cara hitung HPL atau apa gitu namanya ya Bu? HPHT sih yang biasanya. Oh HPHT ya. Oh HPL itu beda ya Bu? HPL itu dia udah tafsirannya. HPHT itu dia hari pertama, hari terakhir. Oh jadi misalnya kasusnya gini Bu, nggak usah aku ya Bu ya, karena kan nanti dikirain aku lagi. Jadi anggaplah orang gitu kan. Memang orang sih, aku sering banget lihat gitu kan. Misalnya kakaknya ini nikah tanggal 20 Bu, terus 2 minggu kemudian atau 1 bulan gitu dia udah hamil. Tapi perkiraan hamilnya tuh lebih dari tanggal yang sesudah dia nikah. Pasti kan orang mikirnya, wah dia hamil di luar nikah nih gitu kan. Padahal itu tuh gimana sih Bu cara secara yang benar ngitungnya gitu kan, karena aku udah pernah baca juga, karena katanya itu perhitungan hamil itu dihitung dari haid atau apa gitu Bu. Ibu bisa jelasin nggak supaya kita bisa bantu nih teman-teman di luar sana yang masih ada persepsi jelek gitu kan mengenai kayak oh dia ini hamil di luar nikah, padahal enggak gitu Bu. Iya benar banget, banyak sih orang yang kayak salah persepsi dan juga kadang menjadi fitnah ya. Iya benar-benar. HPHT itu kan dia haid pertama hari terakhirnya. Sementara dia nikah nih, kakak bilang tanggal 20 kan. Dia nikah di tanggal 20, sementara di waktu tanggal 20 itu dia udah selesai haid. Baru selesai haid ya. Sementara kami bidan ini nanyain bukan kapan dia melakukan hal tersebut kan. Tabu ya Bu ya. Jadi kan kalau orang berpikirnya kita itu berarti dia buatnya sebelum nikah kan. Sementara enggak, bukan berarti di situ dia melakukan hal tersebut, di situ dia kita hitung hamil, enggak. Kita tuh riwayat jadinya kembali. Kakak sebelumnya haidnya tanggal berapa sih? Di bulan berapa sih gitu. Jadi kan yang kita hitung itu kan ada siklus juga, dia kan nanti yang dihitung bukan hari pertama haidnya, tetapi hari terakhirnya yang udah bersih, benar-benar bersih itu kita hitung. Nah sementara di tanggal 20 baru nikah dan di tanggal 2 minggu kemudian dia udah terhitung 1 bulan. Iya otomatis 2 migunya nih kok bisa gitu kan. Nah itu yang kita hitung itu jadi riwayat haidnya, bukan waktu mereka melakukan, makanya terhitung 4 minggu ya. Sementara dia nikah baru 2 minggu. Berarti itu nggak bisa dikatakan hamil luar nikah ya Bu? Enggak. Itu berarti buat teman-teman di sana yang mungkin alhamdulillah dikasih kesuburan ya Bu ya dari Allah, jadi bersyukur banget, mungkin baru abis nikah langsung dapat dedek ya Bu, karena banyak banget teman-teman di luar sana yang nunggu garis dua. Benar, itu agak sedikit sensitif ya Bu ya kalau bahas itu, karena kami juga punya pengalaman pribadi, bukan aku tapi keluarga gitu. Nah terus Bu, mau nanya juga nih Bu, kan bisa dibilang ya mungkin teman-teman
teman-teman aku di atas atau ibu lah sudah pernah dengar kalau misalnya aku setiap halangan itu bakalan cranky banget karena sakit banget gitu dan itu tuh lemes. Jadi aku tuh takut gitu kan Bu, apa aku nih ada sesuatu, karena kan sebagai wanita yang ibaratnya belum nikah itu pasti sedikit takut ya Bu ya, kalau misalnya kenapa-kenapa, takutnya nanti susah punya anak atau nggak bisa punya anak. Ada nggak Bu batas kewajaran di saat wanita itu haid itu sakit gitu? Nah, misalnya kayak oh iya dia sakit halangan itu wajar setiap bulan gitu kan, karena aku juga pernah dikasih tahu ya wajar, namanya haid itu lagi meruntuh atau meluruh kan pasti otomatis ada sakit gitu kan. Tapi batas sakit yang wajar di saat datang haid itu gimana Bu? Oh ya, ini benar banget ya, ini rata-rata tuh banget kejadian ya Kak. Iya benar banget. Bahkan bisa dikatakan kayak 50% itu bakalan ngerasain sakit. Iya benar. Kalau kita di ilmu kesehatan biasanya kita kenal sama des minor sih. Des minor ini wajar dan itu walaupun sakit juga nggak apa-apa karena emang itu udah siklusnya memang begitu. Cuma dikatakan nggak wajar seandainya udah sakit nih, terus pusingnya tuh kayak berlebihan, udah nggak bisa gerak, terus kayak juga mau pingsan, udah lihat hitam kan. Jadi itu bisanya itu kayaknya udah nggak wajar sih. Tapi kalau cuma sekedar sakit aja kan, itu masih bisa ditahan, masih bisa beraktivitas, itu aman-aman aja sih. Dan juga pernah dengar juga sih kayak orang kan ada, ini kalau emang sakit kita wajib minum obat nggak sih? Iya, aku kebiasaannya kayak tiap bulan. Boleh-boleh aja sih, tapi lebih baiknya itu nggak usah diminum obat aja. Tahan aja ya? Karena biasanya juga dia paling bertahan paling lama juga emang 2 jam itu udah lama banget. Tapi kalau emang tadi udah des minor tuh sakitnya berjam-jam, bahkan dia lebih dari 1 hari, mencapai ke hari kedua, hari ketiga, itu emang wajib dilakukan pemeriksaan sih Kak. Berarti kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang kalau haidnya itu sakit perut, yang sakitnya masih bisa ketahan, berarti itu masih wajar ya Bu? Iya, masih bisa beraktivitas sih. Iya, kalau misalnya udah ngerasa kayak sampai black out atau sampai yang benar-benar mengganggu banget, sakitnya nggak ketahan, yang mau guling-guling atau gimana gitu kan, itu boleh banget diperiksa ya Bu ya, karena kan kita ya lebih baik mengantisipasi daripada mengobatin. Makasih ya Bu Bidan, hari ini kita udah ngobrol banyak banget. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari pembahasan kita kali ini, mungkin ada yang kurang, boleh banget kalian komen di bawah ini. Makasih ya Bu udah mau ngeluangin waktunya. Oh iya, nanti jangan lupa ketemu lagi dengan saya, tapi bintang tamunya mungkin bisa beda orang lagi, atau ada mau rekomendasi misalnya besok datengin fisioterapis dong, atau besok datengin perawat, kan udah ya kemarin udah ada Doni, kali ini kita udah kedatangan Ibu Bidan, atau besok ngobrolnya tentang ini dong, boleh banget, silahkan komen di bawah ini. Sampai jumpa lagi di talkshow selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye. Oh iya Bu, boleh nggak kita sebut K Medika, sehat selalu bersama kami.